Kerinduan saya benar-benar kita perhatikan firman Tuhan dan kita lihat kuasa perubahannya. Jujur, tadi malam saya ngalamin satu yang luar biasa. Sepertinya kuasa firman itu menempelkan saya, dan saya yakin Tuhan mau ngajarin sesuatu di tempat ini. Suatu perkara yang kelihatannya biasa, suatu firman yang kelihatannya biasa. Saya yakin semua sudah sering dengar, tapi luar biasanya begitu Tuhan ngolah secara dalam, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang beda yang Tuhan ajarin buat kita semua. Judul khotbah hari ini, judul tema hari ini, keselamatan dan tanggung jawab. Keselamatan dan tanggung jawab. Simak baik-baik ya. Keselamatan diawali dari komitmen total Allah. Komitmen total Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kemudian dari komitmen total Allah itu menuntut komitmen total dari kita. Allah telah menunjukkan komitmennya dengan menyerahkan anaknya sebagai tebusan. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Iya, dia pasti mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ingat ya, Tuhan pasti menyiapkan semuanya. Tapi kalau saudara bersama dengan dia, apakah kita seorang tebusan? Jika kita sudah ditebus, kita harus buat apa? Apakah kita sudah pasti selamat? Apakah kita sudah pasti selamat? Karya keselamatan memang bergantung dari anugerah. Tapi saudara harus simak baik-baik. Bagian kita adalah respon. Respon ini adalah iman. Iman adalah tanggung jawab. Sekali lagi, karya keselamatan memang bergantung dari anugerah. Tapi bagian kita adalah merespon setiap panggilannya dengan nama iman. Iman adalah tanggung jawab. Contohnya, saya udah beri minggu lalu. Contohnya, ada orang sakit, si A sakit, si B bilang, sakit kamu dokter itu bisa nyembuhin. Tapi si A harus datang ke dokter itu. Dia harus merespon panggilannya. Dia harus tanggepin, wah ternyata dokter ini bisa nyembuhin sakit saya. Dia harus jalan. Dia harus melangkah. Tanpa melangkah, tanpa jalan, nggak akan ada kesembuhan. Yang berikutnya, dia harus ikutin arahan dokternya. Sekali lagi, dia harus ikutin arahan dokternya. Dia harus serahin dirinya kepada dokter, untuk ditangani, untuk ditanggulangi, dan untuk diobati. Baru bisa sembuh. Kalau saudara nggak merespon panggilan itu, nggak ikutin arahannya, makan obatnya 3 kali sehari, saudara makan 6 kali sehari. Saudara nggak sembuh, nggak bakal sembuh, tambah sakit iya. Saudara harus arahin, ikut arahannya. Tuhan maunya apa nih? Saudara harus belajar dengar suara Tuhan. Belajar dengeran sama Tuhan. Mendengar firman Allah itu adalah anugerah.
Saudara bisa dengar firman Allah hari ini, itu adalah anugerah. Tapi jika saudara menolaknya, merasa sebagai suatu penghakiman, saya bilang sama saudara, kita sedang mempersulit situasi diri kita sendiri. Orang yang merasa firman Tuhan itu sebagai penghakiman, sesungguhnya dia sedang mempersulit dirinya sendiri, memperumit jalannya sendiri. Ini bahaya buat dia sendiri sebenarnya. Bahaya buat orang itu sendiri. Tapi banyak orang gak sadar. Ingat ya, sekali lagi saya bilang, setiap panggilan Tuhan harus direspon dengan tanggung jawab. Intinya apa? Intinya Tuhan rindu mengumpulkan saudara dan saya di surga. Laksana seorang gembala mengumpulkan domba-dombanya. Tapi sayangnya, memang sayang, tidak dipungkiri, di tengah domba juga ada penyusup kambing-kambing. Di tengah gandum ada ilalang. Kadangkala Tuhan mengizinkan. Tujuannya apa? Siapa mempengaruhi siapa? Siapa mempengaruhi siapa? Kadangkala ilalang itu harus bertumbuh bareng dulu. Kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Kadang butuh waktu beberapa tahun. Baru ketahuan karakter aslinya. Baru ketahuan semua yang dia ini berbuahnya seperti apa. Nggak langsung dibabat, tapi bertumbuh dulu sama-sama. Bertumbuh dulu sama-sama. Begitu bertumbuh baru kelihatan buahnya. Ya. Kadang Tuhan mengizinkan itu juga. Kadang Tuhan mengizinkan itu juga. Kadang Tuhan mau kita merubah ilalang-ilalang di sekitar kita untuk dijadikan gandum. Dan Tuhan rindu juga kita menjadi berkat bagi kambing-kambing di sekitar kita juga, supaya mereka bisa jadi domba. Tapi kalau mereka tidak merespon, itu tanggung jawab mereka sendiri. Semua puncaknya pasti akan dipisahkan. Dipisahkan antara kambing sama domba, lalang dan gandum, semua pasti akan terpisah. Semua pasti akan terpisah. Tuhan tidak mau ada seorang pun binasa. Tuhan tidak mau ada seorang pun binasa. Oleh sebab itu kadang Tuhan menempatkan juga lalang-lalang itu, bisa nggak dia diubah menjadi gandum. Kadang Tuhan menempatkan kambing di tengah-tengah kita, supaya bisa nggak kambing ini dirubah jadi domba. Kadangkala lewat kambing-kambing dan lewat lalang-lalang itu, kita juga lagi dibentuk sama Tuhan. Kita dibentuk, dilatih kesabaran, dilatih pengorbanan, dilatih segala sesuatu. Tujuannya apa? Tuhan gak mau seorang pun dari kita binasa. Sekali lagi, tujuannya Tuhan gak mau seorang pun dari kita binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu, keselamatan adalah anugerah. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah. Dan hidup ini, hidup yang saudara jalani sekarang, adalah kesempatan untuk mengembangkan anugerah yang Tuhan beri. Keselamatan itu anugerah. Dan hidup kita sekarang adalah kesempatan untuk mengembangkan anugerah yang Tuhan sudah beri. Ini yang namanya tanggung jawab. Ini yang namanya tanggung jawab. Sayangnya banyak orang tidak mengerti yang namanya tanggung jawab. Hari ini kita mau belajar mengenai penggarap kebun-kebun anggur.
penggarap kebun anggur. Saya yakin semua udah pernah baca ini. Tapi banyak orang bilang, wah ini udah nggak up to date. Kenapa? Yesus menegur para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Di situ Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Tahu nggak saudara? Jangan bicara up to date atau tidak up to date. Ya, firman Tuhan itu selalu up to date buat kita semua. Dan teguran itu masih terjadi sampai hari ini buat kita semua. Termasuk dalam firman ini. Perumpamaan penggarap kebun anggur. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Tolong dibaca pelan-pelan. Matius 21 ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ya, lihat ya. Ini perumpamaan seorang tuan tanah. Tuan tanah ini Allah. Terus, gitu kan? Matius 21 ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 35. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. 36. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ada hamba yang diutus, dipukuli, dibunuh, diutus lagi, dipukuli lagi, dibunuh lagi. Terus lanjutkan. Matius 21 ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Anakku mereka segani. Terus Matius 21 ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. lihat ya betapa jahatnya penggarap-penggarap ini. Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Saya yakin, saudara kalau ngelihat ini, saudara langsung konotasinya ke Yesus. Betul? Betul ya? Nggak salah kok. Memang Yesus lagi menegur. Tapi sebenarnya ini berlaku sampai hari ini. Ini sebenarnya berlaku sampai hari ini. Terus lanjutkan. Matius 21 ayat 39. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Iya. Terus dilempar, dibunuh. Terus Matius 21 ayat 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? lihat apa yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu. Terus Matius 21 ayat 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. membinasakan orang-orang jahat itu. Penggarap-penggarap itu akan dibinasakan. Terus Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkannya hasilnya kepadanya pada waktunya. iya, kebun anggur ini akan disewakan kepada orang lain. Orang yang dapat mengelolanya dan dapat memberikan hasilnya. Terus Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. iya, 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil Daripadamu. Terus dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang kepada bangsa lain. Terus
yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Iya, terus simak baik-baik. Ini satu perkara yang luar biasa. Bagi saya, menurut saya ini luar biasa. Ini teguran yang sangat dahsyat dari Tuhan bagi kita semua. Terus Matius 21 ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. iya, terus Matius 21 ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. iya, 46. Matius 21 ayat 46. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Oke. Lihat ya. Dalam perumpamaan ini sering kali kita nggak dapat intisarinya. Kenapa? Karena pengajaran Yesus yang kali ini kita merasa tidak relevan hari ini. Perumpamaan ini hanya ditujukan pada kaum Farisi dan orang-orang Yahudi, yang sebenarnya Yesus sedang mengajarkan sesuatu buat saudara dan saya hari ini. Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Saudara tuh orang Yahudi sebenarnya. Kita nggak nampak keyahudiannya. Kita nggak nampak. Kita tidak disunat, tidak melakukan ritual-ritual. Kita nggak nampak keyahudiannya. Tapi kita adalah Yahudi juga. Yahudi sejati. Terus? Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Nah, kita sudah mengalami sunat rohani. Terus? Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kunci dari perumpamaan ini ada dua. Ada dua. Saya berusaha menjelaskan pelan-pelan. Dua. Apa? Buah dan kerajaan Allah. Dua kuncinya. Buah dan kerajaan Allah. Kita ulang baca di ayat 40 sampai 43. Matius 21 ayat 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Iya, apabila ia datang, apa yang akan dilakukan dengan penggarap itu? Terus 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di 43. mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Simak baik-baik. Kuncinya ada dua, buah dan kerajaan Allah. Oke, simak itu dulu. Kebun anggur itu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah dicabut dari orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Waduh, udah mulai tegang nih. Saya ulang sekali lagi, kerajaan Allah akan dicabut dari orang-orang yang tidak berbuah. Tidak menghasilkan buah untuk kita bisa berikan kepada pemilik kerajaan itu. Artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggarap kebun anggur itu, kerajaan Allah akan dicabut daripadanya, atau Allah akan mendirikan kerajaannya, memberikannya kepada orang lain. Simak baik-baik. Kerajaan Allah didirikan demi
mendapatkan buah rohani. Allah mendirikan satu kerajaan demi apa? Demi mendapatkan buah-buah rohani. Buah-buah rohani. Saya bilang, kalau saudara tidak berbuah, engkau dalam masalah yang fatal. Saya ulang sekali lagi, kalau engkau tidak berbuah, engkau tidak bisa memberikan apa-apa bagi Allah. Saya tekan sekali lagi saya tekanin. Allah mendirikan kerajaannya demi mendapatkan buah-buah rohani. Jadi siapapun kita yang ada dalam kerajaannya wajib untuk menghasilkan buah baginya. Siapapun saudara, siapapun kita yang ada dalam kerajaannya ini wajib menghasilkan buah bagi dia. Alangkah bahayanya jika kita tidak berbuah. Saya ulang ya, siapapun kita wajib menghasilkan buah. Ini konsep keselamatan. Allah bukan mendirikan suatu kerajaan supaya kita bisa masuk dan nikmatin buahnya saja. Kita senang-senang mati masuk surga. Bukan itu maksud kerajaan Allah. Kerajaan Allah maksudnya Tuhan mendirikannya supaya saudara garap dan saudara menghasilkan buah. Lihat ayat 33. Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33. Saya coba pelajarin di kata demi kata. Lihat. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Sorry, saya bilang nih, Tuhan lengkap gak? Lengkap gak? Bikin kebun anggurnya lengkap gak? Lengkap ya. Apa? Kita dijagai, ada pagar yang menjagai kita. Betul? Ada menara jaga yang selalu menjagai kita. Kalau kita panas, kita bisa berteduh di sana. Lihat, ada lumbungnya, tempat kita memeras anggurnya. Jadi kita nggak bisa bilang, saya nggak berbuah karena Tuhan nggak menyiapkan apa-apa buat saya. Jangan pernah ngomong saya tidak berbuah karena Tuhan tidak menolong saya. Jangan pernah ngomong saya tidak berbuah karena Tuhan tidak menyiapkan apa-apa buat saya. Tuhan telah menyiapkan semuanya buat saudara, supaya saudara maksimal di dalam Dia dan supaya saudara berbuah. Ada pagar, ada lumbung untuk memeras, ada menara untuk berjaga. Buahnya diperas jadi minuman. Ini melambangkan sukacita. Sukacitanya bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang di sekitar kita. Jika saudara dari bangun tidur sampai mau tidur lagi marah terus, orang di sekitarmu tidak pernah akan mengalami sukacita. Orang di sekitarmu tidak mengalami sukacita. Gimana caranya saudara membawa sukacita di tengah-tengah orang-orang yang lagi berduka cita? Semua dibuatnya agar kebunnya berbuah. Gak ada kekurangan. Jika kebun itu tidak berbuah, kesalahannya siapa? Kesalahan pemilik atau penggarap? Penggarap siapa? Kita. Kalau saudara tidak berbuah, bukan salah Tuhan, salah kita. Ingat sekali lagi, saya tekanin, Tuhan bikin satu kerajaan namanya kerajaan Allah.
Ini bagai satu kebun anggur. Yang Tuhan mau dari kebun anggur itu apa? Buahnya. Udah mulai tanggap ya? Udah mulai simak ya? Kalau saudara nggak bisa memberikan buah bagi dia, kerajaan Allah itu akan dicabut dari saudara dan diberikan pada orang lain yang bisa berbuah. Mulailah kita berdoa. Waduh, Tuhan kasih perumpamaan hebat banget loh. Saudara lihat ya di sini. Tidak ada alasan dari para penggarap, tidak ada lumbung untuk memeras, tidak ada pagar sehingga kecolongan, tidak ada tempat untuk bagi pengawas, tidak ada tempat berteduh. Nggak ada alasan itu. Tetap Tuhan akan nuntut buahnya daripadamu. Sekali lagi, tetap Tuhan akan nuntut buahnya daripadamu. Kalau kamu tidak berbuah, engkau dalam masalah fatal. Ayat 34. Matius 21 ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Iya, ketika hampir tiba musimnya, ia menyuruh hamba-hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasilnya. Lihat ya, pemilik kirim utusan, tapi utusan ini dianiaya. Para penggarap memusuhi pemilik. Penggarap-penggarap memusuhi pemilik. Mungkin kita bilang, saya tidak memusuhi pemilik. Tapi kalau saudara tidak berbuah, saudara hidup bagi diri sendiri, saudara seperti penggarap yang jahat. Saya kasih satu kebiasaan dulu ya, kebiasaan dulu dari orang Yahudi. Nih, orang Yahudi punya kebiasaan gini. Pada zaman itu banyak tuan tanah. Banyak tuan tanah di daerah Galilea. Waduh, orang ini kaya-kaya, banyak tuan tanah di Galilea. Mereka buka tanah untuk rakyat di sekitar. Buka tanah untuk rakyat di sekitar, supaya rakyat di sekitarnya bisa kerja. Supaya orang-orang di sekitarnya bisa kerja. Seperti saya buka satu lapangan pekerjaan, supaya orang-orang di sekitar saya tuh bisa bekerja. Tujuannya itu. Mereka ini banyak tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah pada zaman itu. Mereka buka lahan-lahan supaya orang di sekitar bisa kerja. Tapi pemilik tanah setiap tahunnya, ini kebiasaan di Yahudi ya, kebiasaannya. Setiap tahunnya harus mengirim utusan ambil hasil panennya. Waduh, jahat amat, ambil semua. Enggak. Kalau saudara lihat di Imamat, tahun pertama dia cuma ambil 10%. Tahun kedua dia ambil 10%. Tahun ketiga 10%. Nanti tahun kelima dia bisa ambil 50% dari hasilnya. Nanti saya akan jelasin maknanya semuanya. Saya akan jelasin maknanya semuanya. Ini perumpamaan dari Yesus. Lihat ya, dalam hukum Yahudi, jika tuan tanah selama 3 tahun dia tidak ambil hasil panennya, dia tidak berhak pada hasil panen di tahun-tahun berikutnya. Jadi kebiasaan mereka gitu. Jadi ini hukum dari Yahudi ya. Tahun pertama dia harus ambil hasil panennya. Tuan tanahnya nggak turun, tapi utusannya yang turun. Ambil hasil panennya. Kalau tahun pertama dia dia nggak ambil hasil panennya. Tahun kedua dia nggak ambil hasil panennya. Tahun ketiga dia nggak ambil hasil panennya. Selamanya dia nggak bisa ambil hasil panennya. Oleh sebab itu dia harus kirim utusan ambil hasil panennya.
Tahun berikutnya dia kirim lagi utusan, ambil hasil panennya. Tahun berikutnya dia kirim lagi utusan untuk ambil hasil panennya. Dan tahun berikutnya dia boleh ambil 50% dari hasil panennya. Kalau 3 kali tidak mengambil hasil panen, dia kehilangan hak atas panen. Oleh sebab itu dia kirim utusan setiap tahun. Tapi penggarap ini mau menggulingkan pemiliknya dan mau mengambil semua hak kepemilikannya. Tahun ketiga, si pemilik mengirim anaknya. Orang yang punya kuasa lebih kuat, orang yang punya kuasa lebih kuat, ahli waris. Tapi ahli warisnya ini pun dibunuh. Bisa ngerti gak sampai sini? Bisa ngerti sampai sini? Jadi tahun pertama dibunuh. Kenapa tujuannya? Supaya si pemilik gak punya hak atas hasil panen di tahun-tahun berikutnya. Tahun kedua dia bunuh lagi. Tahun ketiga dia bunuh lagi. Dia kirim utusan. Utusannya pun dibunuh. Kenapa? Dia mau mengambil hak kepemilikan atas tanah itu. Simak ya. Simak baik-baik ya. Penggarap bisa membalikan keadaan. Penggarap-penggarap yang jahat ini bisa balikin keadaan. Nggak datang kok. Utusannya nggak datang. Dia bisa balikin semua keadaan. Mana? Nggak ada. Saya berhak atas semuanya. Saya berhak atas semuanya. Karena mereka jahat. Saudara lihat di Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Ini kesejajarannya. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ya, lihat ya. Kekasihku tentang kebun anggurnya. Terus? Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Iya, subur loh, tanahnya subur. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Subur. Terus? Yesaya 5 ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga. Sama nggak? Ya, terus? Di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini kejadian berikutnya. Dia pengen buah yang bagus, tapi yang terjadi buah yang masam. Jadi ada kasus tidak berbuah, ada kasus buah yang jelek. Terus? Yesaya 5 ayat 3. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ya, terus Pak. Yesaya 5 ayat 4. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku Aku itu, harus bikin apa lagi sama kebun anggurku itu? Terus? yang belum kuperbuat kepadanya? Aku sudah memberikan segala-galanya buat saudara, buat saya, kata Tuhan. Kenapa hasilmu masam? Kenapa kamu tidak berbuah sampai hari ini? Terus? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Iya, terus 5. Yesaya 5 ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Apa ya yang aku harus lakukan pada kebun anggurku itu? Terus? Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Tidak ada cara lain selain dipermalukan. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipermalukan. Terus? Yesaya 5 ayat 6. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantengi Dirantingi dan tidak disiangi, dan tidak disiang.
sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Udah tanggunglah, nggak berbuah, nggak usah berbuah selama-lamanya. Saudara lihat ya, sama nggak ceritanya sama Yesus waktu jalan-jalan? Yesus lapar, betul? Tuhan mengharapkan buah dari pohon itu. Apa yang Tuhan dapat? Daun doang, nggak ada buah. Tuhan bilang apa? Selamanya kamu jangan berbuah. Gimana kalau Tuhan datang ke kita dan Tuhan mau hasil buah hari ini, dan Tuhan tidak mendapatkan buah itu di kita hari ini? Masalah nggak? Udah mulai nanggap kemana larinya? Ya, saya lihat, kalau kamu nggak ngotot untuk berbuah, selamanya kamu tidak akan berbuah. Sekali lagi, kalau kamu nggak ngotot untuk berbuah hari ini, selamanya kamu tidak akan pernah berbuah. Tidak akan. Ngotot untuk berbuah setiap hari. Tujuannya apa? Supaya Tuhan dapat menikmati buah itu setiap hari. Terus ayat 7. Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Kebun anggur itu Israel, yaitu saudara dan saya, Israel rohani. Terus? Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan. Dinantikan Tuhan keadilan. Terus? Tetapi hanya ada kelaliman. Tuhan menanti keadilan, tapi kejahatan yang kita buat. Terus? Dinantinya kebenaran. Tuhan menantikan kebenaran. Terus? Tetapi hanya ada keonaran. Tapi yang kita buat malah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan menanti buah itu setiap hari. Setiap hari. Apakah ada keadilan setiap hari? Apakah ada kebenaran setiap hari? Ataukah kejahatan setiap hari dan keonaran setiap hari? Allah ingin buah rohani dari bangsa Israel. Allah ingin buah-buah rohani dari bangsa Israel, yaitu saudara dan saya. Tapi sayang, saudara lihat, anaknya sendiri pun dibunuh. Lihat bagian akhir dari ayat 33. Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Lalu berangkat ke negeri lain. Artinya apa? Kalau Tuhan ada, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kebun itu. Tapi Tuhan berangkat ke negeri lain, artinya kamu yang bertanggung jawab atas kebun itu. Sekali lagi, saudara dan saya yang bertanggung jawab atas kebun itu hari ini. Dia percayakan kerajaannya kepada umatnya. Ya, lihat ya. Dia percayakan kerajaannya kepada umatnya, yaitu saudara dan saya. Kepada kita dia percayakan kerajaannya. Sampai zaman ini, pengolahan kebun anggur itu dipercayakan sepenuhnya kepada bangsa Yahudi, yaitu saudara dan saya. Hal yang sama berlaku bagi kita hari ini sebagai Yahudi, Yahudi rohani. Saudara tidak bisa alihkan tanggung jawab itu, tanggung jawab saudara kepada orang lain, tidak bisa. Saudara harus bertanggung jawab masing-masing kepada Allah. Apakah kau berbuah atau tidak? Amati keadaan kita. Amati keadaan saudara, amati keadaan saya. Kita nggak lebih baik dari bangsa Yahudi hari itu. Jujur, betul gak sih?
Kita bilang, waduh ahli Taurat jahat. Kita nggak lebih baik dari mereka. Kita nggak lebih baik dari mereka. Saya tanya sama saudara. Saudara simak baik-baik. Apakah saudara sudah memberikan buah bagi Allah sesuai yang diingininya? Apakah saudara sudah memberikan buah bagi Allah sesuai yang diingininya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, buahnya seperti apa? Apakah buah yang diingini atau buah yang masam? Apakah kita sudah memuliakan Allah dengan buah yang murni? Apakah saudara dan saya telah memuliakan Allah dengan buah yang murni? Dengan kekudusan, dengan kebenaran, dengan kasih. Sehingga dunia bisa merasakan, benar buah lu manis. Kalau dunia belum bisa merasakan kemanisan buah itu, saya bilang, kita harus sampai ke sana. Di mana orang di sekitar kita bisa merasa, benar lu berubah. Benar lu berbeda. Ketika lu ikut Tuhan, benar lu beda banget dari yang dulu. Ingat ya, di dalam keselamatan ada tanggung jawab. Oleh sebab itu Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka mengaku mengenal Allah. Kita semua mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan kita sangkal Dia. Kita nggak jadi berkat bagi orang lain. Kita ngaku kita anak Tuhan, tapi kelakuan kita seperti anak setan. Kita ngaku kita anak Tuhan, tapi apa yang kita kerjakan, pekerjaan kegelapan yang kita buat. Terus? Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nggak bisa buat satu yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12, betul? 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ini buah. Terus? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Orang dunia boleh bilang kita kafir, tapi perbuatan kita nggak bisa disangkal kalau Allah kita hidup beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi permasalahannya gimana? Benar nggak sih perbuatan kita seperti itu? Ataukah kita masih jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar? Kita sering gagal beri buah bagi Allah. Jujur, kita sering gagal memberi buah bagi Allah. Itu adalah haknya. Kita sering cari keuntungan bagi diri sendiri. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku pagar perlindungan. Tuhan adalah menara perteduhan. Kita sering begitu. Kita sering minta lumbung pemerasan. Tuhan, saya mau menikmati hasilnya. Tapi maaf saya bilang, seringkali hasilnya kita habiskan sendiri untuk kepentingan kita. Kita nggak nyisain Tuhan untuk kebutuhan Dia. Kita nggak peduli karena kita nggak ngelihat Tuhan. Kita habisin semua untuk kita sendiri. Itu bahaya luar biasa. Ingat saudara, ingat. Jika kita hidup dalam ego, kita nggak bakal jadi berkat bagi orang lain. Kita seperti penggarap-penggarap.
Manfaatnya semua kita habisin demi kepentingan kita sendiri. Kita garap kebun ini, hasilnya kita habisin sendiri. Ingat saudara, Tuhan telah mempercayakan kerajaannya. Dan kita, jadilah pengolah yang benar. Ingat ya, Dia minta dari kita tanggung jawab kita. Dia minta tanggung jawab itu dari kita. Apakah kita berbuah hari ini? Oleh sebab itu kita harus bersiap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kita harus siap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kita bukan hanya perbuatan kita, yang kita harus pertanggungjawabin, tapi juga perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat, hati-hati dengan ucapan kita. Kita ngatain orang bego, goblok, anjing, segala macam. Hati-hati. Ucapanmu harus dipertanggungjawabkan. Engkau marah, engkau emosi, engkau ngatain orang, ucapanmu dipertanggungjawabkan. Di balik amarah tidak ada buah, itu buah pahit, buah masam. Tapi di balik kesabaran itu buah yang manis. Amin. Amin. Mau marah-marah? Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Lihat ya, nggak ada satu pun yang tersembunyi. Semua terbuka. Semua terbuka. Saudara bisa nyembunyiin satu sama lain, tapi di hadapan Allah saudara nggak bisa sembunyiin. Terus? Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita tetap harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Ini yang saya bilang, di dalam keselamatan ada tanggung jawab. Sekali lagi saya ulang, hukum Yahudi, tahun pertama dia berhak dapat 10%. Tapi tahun kelima dia berhak dapat 50%. Maknanya apa? Maknanya gini, kalau kamu Kristen baru, Tuhan gak bisa nuntut apa-apa dari kamu. Tapi kalau kamu udah 5 tahun jadi Kristen, Tuhan bilang, gua nuntut banyak dari lo. Mau bikin apa? Mau stopin waktu? Aduh Tuhan, saya balik ke zaman batu. Saya ulang ya, jika engkau Kristen baru Kristen, baru terima Yesus, baru, Tuhan gak bisa menuntut apa-apa dari kamu. Tapi kalau kamu benar-benar udah jadi Kristen, udah lama, Tuhan bilang, aku nuntut semuanya dari kamu. Berbahagialah yang baru dibaptis. Ingat ya, ingat sekali lagi. Ingat ya, kalau kita udah lama jadi Kristen, kita begini-gini aja, saya bilang, kau tidak akan berbuah selama-lamanya. Aduh Pak, ngomongnya gak enak banget. Saya bilang, saya bukan ngomong gak enak, saya negur saudara, supaya saudara belajar sama-sama. Amin. Apa yang saudara bisa harapkan dari seorang bayi? Bayi, misalnya anaknya itu Harvey, harapin apa? Begitu lahir, cuci piring lu. Nggak bakal bisa. Ngelihat dia senyum aja, kita udah, wah, hatinya bapaknya, mamanya berdebar-debar. Betul gak? Betul ya? Iya, anak gue udah bisa senyum, mamanya enggak. Papanya kagak gitu. Anaknya senyum. Itu hebat loh.
Hebat. Kita bertumbuh, kita nggak bisa mengharapkan apa-apa dari seorang anak, bayi. Tapi begitu dia udah umur 5 tahun, kita bisa mengharapkan banyak dari dia. Lihat ya. Umur di bawah setahun, di bawah 1 tahun, anaknya ngeludah. Bapaknya masih bilang, lucu. Coba, umur 20 tahun, bapaknya diludahin. Masih lucu nggak? Lihat ya, semua berdasarkan usia. Kecil, kita dituntut nggak banyak tuntutan dari Tuhan. Tapi semakin besar, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang dituntut dari kita. Kalau gitu gimana, Pak? Saya belaga nggak tahu aja. Kacau. Ya, lihat ya, hebat loh ini. Anak kecil kita bisa pangku. Bisa pangku, kita gendong-gendong. Bisa bayangin Ignatius sudah segede gitu minta dipangku, minta digendong. Halo, kita ketawa nggak? Kita ketawa. Tapi lihat loh hidup kita kayak gitu loh. Dia mengharapkan buah dari pertobatan kita, buah dari rohani kita. Bayangin kalau saudara tidak mendapat dia memberikan dia buah. Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. Kalau saudara nggak tahu, terus Ia akan menerima sedikit pukulan. Terus setiap orang yang kepadanya banyak diberi. kalau saudara diberi banyak, terus Daripadanya akan banyak dituntut. daripadanya akan banyak sekali dituntut. Tambah banyak engkau menerima anugerah, tambah banyak yang Tuhan tuntut dari kamu. Kita buka tangan, kita terima dari Tuhan. Kita nggak ngerjain apa-apa, useless kita jadi penggarap yang tidak berfungsi, mandul. Terus Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. iya, Yakobus 3 ayat 1. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini membuat saya gemeteran tadi malam. Aduh, gua ngajar. Kalau kita nggak berbuah, hancur kita loh, bener. Ngomong gampang, coba kita praktekin. Tuhan mau buah nyatanya. Tuhan nggak mau kita ngebluffing, ngomong besar. Tapi Tuhan mau realnya buahnya. Banyak orang gampang ngomong, praktekin susahnya luar biasa. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara menjalani anugerah dengan tanggung jawab. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lihat ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya ketika aku hadir, pada waktu aku tidak hadir, juga kamu harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Saudara, saya minta saudara introspeksi. Sama saya juga introspeksi. Kita lihat hidup kita. Lihat hidup kita hari ini. Betapa sabarnya Tuhan sama kita. Betapa sabar Tuhan sama kita. Betul enggak? Kita lihat. Kita berurusan dengan Allah yang melihat segalanya. Tuhan menghendaki bukan standar rendah, Tuhan menghendaki standar tinggi. Standarnya apa Tuhan? Standarnya apa? Keserupaan antara saudara dengan anaknya. Keserupaan saudara dengan anaknya, Yesus Kristus. Itu standar. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, standarnya tinggi loh yang Tuhan kasih. Betul gak sih? Supaya saudara menjadi serupa dengan dia. Standarnya tinggi, bukan standar rendah. Istilahnya gini, Pak Yogo mau jadi perenang. Kalau dia perenang, cita-cita dia tingkat RT, dia akan berlatih seperti tingkat RT. Betul nggak? Kalau dia punya angan-angan olimpiade, dia akan berlatih seperti mau ke olimpiade. Dia akan berlatih lebih gila lagi. Wah, sampai airnya diminum. Gantung tingkat mana? Betul? Saya bilang sama saudara, seberapa engkau menghargai sorga? Seberapa engkau menghargai sorga? Jika engkau menghargai sorga dengan tingkat yang rendah, hidupmu akan terlihat sangat rendah. Jika kita hidup sembrono, hidup suka-suka, maaf, sekali lagi saya tekanin, jika kita sembrono hidup suka-suka, engkau menilai surga dengan tingkat yang rendah. Jika kita menilai di surga dengan tingkat yang rendah, kita nggak perlu berlatih. Kita anggap ke surga itu cukup percaya. Apa arti percaya tanpa bertindak? Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa tanggung jawab mati. Mati iman tanpa perbuatan. Gimana kalau Tuhan datang hari ini dan Tuhan mau buah dari saudara? Apakah saudara benar-benar sudah berbuah atau belum? Buahnya apa, Pak? Buahnya itu iman. Lukas 8 ayat 18. Gak usah dibuka deh, dicatat aja. Buahnya itu keadilan. Yesaya 5 ayat 7. Buahnya itu kesetiaan. Kesetiaan itu apa sih? Kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu kasih yang teguh. Saya setia loh sama istri saya. Saya setia, artinya saya teguh mengasihi dia. Kalau saudara teguh mengasihi Tuhan, saudara akan setia sama Tuhan. Itu buah. Saya bilang kita nggak usah buka ayat ya, tapi saudara nanti buka di rumah, saudara mau catat silakan. Kenapa? Karena biar cepat aja. Ya, lihat ya. Buahnya apalagi kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan perbuatan sikap fisik. Misi. Norak. Di mana Pak Yogo rumahnya? Situ. Itu bukan kerendahan hati yang Tuhan maksud. Kerendahan hati ketika firman disampaikan, kita bilang, Tuhan, terima kasih kau telah menegur saya mau berubah. Bukan firman disampaikan, buset nih orang hakimin gue, capek gue dihakimin terus sama dia. Itu
Itu bukan rendah hati, itu angkuh, sombong itu. Mika 6 ayat 8. Buahnya apa lagi? Buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buahnya apa lagi? 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kekudusan. Kekudusan. Itu buah-buah yang Tuhan mau. Ada nggak iman? Ada nggak keadilan? Ada nggak kesetiaan sama Tuhan? Ada nggak kerendahan hati dan mau ditegur? Ada nggak buah-buah roh? Adalah buah roh di dalam kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Ada nggak kekudusan di dalam kita? Saya bilang ya, kita sering gagal untuk berbuah. Kesalahan terdapat pada kita hari ini yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita nggak punya komitmen total sama Tuhan. Kita tidak mulai disiplin diri kita. Kalau saudara disiplin diri saudara, saudara pasti akan berbuah. Saya ulang, kalau saudara disiplin diri saudara, saudara pasti akan berbuah. 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua. Terus? Latihlah dirimu beribadah. Iya, latih dirimu beribadah. Ternyata ibadah itu latihannya. Berlatih untuk menyembah, berlatih untuk berdoa. Kalau saudara malas berlatih, saudara akan kehilangan kebiasaan yang baik. Ya, saya dulu berlatih badminton. Dari SD kelas sekian sampai SMP, saya latihan tiap hari, pagi malam. Begitu saya mulai kendor, napas saya mulai hilang, napas saya mulai berkurang. Ada yang berkurang ketika saudara tidak mendisiplin saudara untuk berlatih. Ada yang hilang. 1 Korintus 11 ayat 31. 1 Korintus 11 ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jika saudara menguji diri saudara sendiri, jika saudara berlatih, hukuman tidak akan menimpa kamu. Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Kalau tidak menguji, hukuman menimpa kita. Oke? Jika disiplin ditegakkan, apakah kita menganggap sebagai suatu kekejaman? Bukan. Itu bukan kejam. Saya mendisiplin, misalnya saya mendisiplin orang. Ada pengerja yang nggak beres, saya disiplin. Apakah saya kejam? Bukan saya kejam. Justru saya menolong dia sebenarnya, supaya dia sadar dan dia berbalik pada jalan yang salah. Kesalahannya di mana? Orang merasa begitu disiplin, dia merasa, waduh kejam bener ini orang. Ini orang jahat. Kenapa? Pada dasarnya kita mau hidup suka-suka. Apa sih kesalahan kita? Apa sih kesalahan kita? Ayat 38, yuk, Matius 21 ayat 38. Matius 21 ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Intinya apa di sini? Saya cuma bilang, kita mau bebas. Kita mau bebas. Mau berbuah kayak mau enggak kayak gitu, mau bebas. Intinya kita bilang gini, Tuhan, saya pemilik hidup saya. Tuhan tidak berhak atas saya. Saya mau bebas lakukan apa saja. Saya mau begini, saya mau begitu, itu kehendak sendiri. Ini hidupku, aku berkuasa.
Tuhan aku singkirin ya. Tuhan aku bunuh di dalam aku. Tuhan gak punya otoritas bagi aku. Sering gak kita kayak gitu? Kita mau marah, kita marah aja, suka-suka kita. Kita mau ngomong kasar, kita ngomong kasar aja, suka-suka kita. Kita mau emosi, emosi urusan buah. Kita gak pusing sama ya Tuhan, pemilik hidup kita. Kita gak pusing sama buah yang harus kita hasilkan. Waduh. Udah ngerti belum sih? Ngerti? Ada yang mengangguk, ada yang bengong. Nggak jelas. Saya ngarep satu, kita berubah semua. Amin. Kita semua berubah. Tadi malam saya di firman ini Tuhan ajarin, itu seperti digampar. Belum. Waduh, bahaya kita kalau nggak berubah hari ini. Bahaya benar. Tuhan bilang, waduh kebun anggurnya gue kasih ke orang lain ya. Mau gak kebun anggurnya dikasih ke orang lain? Enggak. Saudara, kita selidiki ya, kita selidiki. Sudah benar belum? Sudah benar belum kita jalanin kekristenan kita? Sekali lagi, sudah benar belum saudara jalanin kekristenan kita? Sudah benar belum kita jalani hidup kita? Sudah sesuai belum pada kehendak Allah? Apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita sudah menghasilkan buah? Penolakan terhadap kepada Yesus sebagai Tuhan atas hidup ini adalah masalah yang paling utama. Menolak Yesus sebagai Tuhan dalam hidup ini, itu masalah paling utama. Saudara boleh terima dia sebagai Tuhan, tapi saudara tidak menjadikan dia Tuhan di dalam hidup saudara. Itu masalah fatal. Kita merasa hidup ini hak kita. Kita berhak atas hidup ini. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Lihat ya, Tuhan punya otoritas penuh atas diri kita. Otoritas penuh. Kenapa? Karena tubuh kita bait dia. Terus 1 Korintus 3 ayat 17. ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Jika ada orang membinasakan bait Allah, terus maka Allah akan membinasakan maka dia. Allah akan membinasakan dia. Oke. Terus Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. bait Allah itu kamu. Kamu kudus. Kalau kamu jadikan bait ini tidak kudus, Tuhan yang akan membinasakan kamu. Aduh, gak enak banget sih khotbah ini. Kita baca ayat 41 ya. Matius 21 ayat 41. Matius 21 ayat 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Lihat baik-baik. Allah membinasakan siapapun yang tolak pemerintahannya. Pemerintahannya ditolak, Allah akan binasakan. Dia tidak bisa berdaulat. Nggak peduli saudara dipakai Tuhan hari ini. Nggak peduli saudara bisa berbahasa roh, nggak peduli saudara menumpangkan tangan orang sakit. Tuhan bilang, kalau aku tidak bisa menikmati buahmu, tetap kamu bukan milikku. Halo? Kalau aku kata Tuhan, kalau aku tidak bisa menikmati buahmu, aku tidak bisa menikmati engkau, percuma engkau berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah menumpangkan tangan atas orang sakit, aku telah bernubuat, aku telah mengusir setan,
Aku telah melakukan ini itu buat Tuhan. Aku telah menyerahkan semua keuanganku buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau aku tidak bisa menikmati kamu, tetap kamu bukan milikku. Aduh, gak enak ya. Gak enak ya. Firman yang simple, ternyata maknanya itu dalam banget. Kalau engkau tidak berbuah, tabiat lamamu tidak mati. Absolut. Kita layak binasa. Bukan kita yang berseru yang selamat, tapi kita yang dinikmati yang selamat. Bukan kita yang berseru yang selamat, tapi kita yang dinikmati yang selamat. Oke, lihat ya, kembali ke sini, ada kata membinasakan. To perish, to perish, to perish, to destroy, menghancurkan, to kill. Apolese, 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 artinya dihukum dan dibunuh dengan sangat mengerikan. Yang pakai kata apolese, yang artinya dihukum dan dibunuh dengan sangat mengerikan. Allah itu kasih, tapi dia kudus. Dia tidak bisa langgar dirinya sendiri kalau dia kudus. Roma 11 ayat 21. Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Yang asli aja nggak disayangin, apalagi kita yang cangkokan. Ya, mau berbuah nggak? Maunya sedih nggak? Sekarang saudara lihat, Tuhan mengutus hamba kan? Mengutus hamba. Saudara jadi hamba yang disukai atau tidak disukai? Kalau kita hamba yang disukai, kita hamba yang disukai, kita akan nyampein kebenaran, nyampein firman Tuhan, semua yang enak. Enak didengar, enak. Sakit sembuh, masalah beres, enak. Kita hamba yang disukai. Tapi Tuhan mau kita jadi hamba yang tidak disukai. Sampaiin firman yang tajam. Tujuannya apa? Lu berubah gak lo? Hamba yang begini itu tidak disukai, oleh sebab itu dibunuh. Apakah kita hamba yang benar? Ataukah kita hamba bohongan? Hamba yang benar itu datang gini. Hamba yang benar datang gini. Mana buah lu? Salah abang. Hamba yang benar datang gini. Mana buah lu? Waduh, tunggu, cari dulu. Hamba yang bohong, nih gue beri buah-buahnya. Oke, sampai sini sadar? Sadar? Hamba yang minta buah, itu pasti dibenci. Sekali lagi, hamba yang minta buah, itu pasti dibenci. Hamba yang bohong, tidak minta buah, itu disenangi. Firman itu pedang. Jika pedang tidak tajam, kalau pedang nggak tajam, pedang nggak bermanfaat. Pedang itu harus tajam. Kalau pedang tidak tajam, pedang tidak bermanfaat. Niar pergi perang. Dia pergi perang, bawa pedang mainan. Musuhnya bawa pedang beneran. Berani nggak kamu pergi begitu? Oh tidak. Kalau kita hamba yang benar, kita bawa pedang beneran, bukan pedang bohongan. Kalau firman nggak tajam, nggak ada manfaatnya. Simak ya, jika Anda dengar khotbah
dan tertegur, Anda berubah. Jika Anda dengar khotbah, Anda tertegur, Anda berubah. Saudara adalah penggarap yang benar. Penggarap yang benar. Jika Anda dengar khotbah, tersinggung, kemudian berulah, tersinggung, berulah, terus ngejelek-jelekin orang, ngejelek-jelekin yang penyampai firman, terus cari masa di luar. Saya bilang, dia penggarap palsu. Penggarap palsu. Ini seperti ragi di dalam adonan. Ragi di dalam adonan. Dengar firman, respon, berubah. Jangan tersinggung. Saya rindu saudara benar-benar menghasilkan buah. Karena saya datang ke saudara, saya minta buah dari saudara. Nanti Tuhan datang, Tuhan minta lebih banyak lagi dari saudara. Kenapa? Kalau saudara tidak berubah hari ini, saudara tidak akan berbuah sampai kapanpun. Berubahlah mulai hari ini. Engkau akan lihat buah-buah kehidupanmu itu indah di mata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan.